Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dan sains, dua hal yang seringkali dianggap bertentangan satu sama lain. Padahal, jika kita mempelajari keduanya dengan lebih dalam, kita dapat menemukan keindahan dan harmoni yang luar biasa. Al-Quran, sebagai kitab suci umat Islam, adalah sumber utama ajaran Islam yang berisi petunjuk tentang bagaimana umat manusia harus hidup di dunia ini, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, sains adalah metode pemikiran yang menggunakan observasi, pengujian, dan eksperimen untuk mencapai pengetahuan yang benar dan faktual tentang alam semesta. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana Al-Quran dan sains saling berkaitan. Yang pertama, penciptaan alam semesta. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 2, yang artinya, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas arsinya dan menjadikan matahari dan bulan dalam kuasanya. Masing-masing beredar sampai waktu yang ditentukan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan kekuasaannya yang sama sekali tidak terbatas. Hal ini sejalan dengan teori Big Bang yang merupakan teori paling diterima dalam ilmu astronomi modern. Kedua, air sebagai sumber kehidupan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman?" Ayat ini mengindikasikan bahwa air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup di bumi, dan ini sudah menjadi fakta yang diterima dalam ilmu biologi. Ketiga, perjalanan matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 38. "Dan kami tidak membiarkan matahari itu beredar bergegas menuju tempat peredarannya tertentu, demikianlah perintah yang maha tinggi lagi maha mengetahui." Ayat ini menggambarkan bagaimana matahari bergerak pada lintasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selaras dengan konsep gerakan planet-planet di tata surya yang juga mengikuti pola orbit yang telah ditetapkan. Keempat, embrio manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mukminun ayat 12-14. "Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah yang menggumpal, kemudian segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik." Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa manusia tercipta dari tanah yang telah mendapatkan nutrisi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi orang tua dan kemudian menjadi air mani. Proses pembuahan selanjutnya terjadi di dalam rahim wanita dan menghasilkan embrio. Hal ini sejalan dengan penjelasan ilmiah tentang perkembangan janin dalam kandungan. Dari contoh-contoh di atas, kita bisa melihat bahwa Al-Quran dan sains tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Sebagai umat Muslim, penting bagi kita untuk memahami dan mempelajari Al-Quran serta mengeksplorasi sains dengan tetap berpegang pada nilai dan prinsip Islam. Dengan begitu, kita dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan mendalam tentang dunia ini serta mencapai kesadaran bahwa semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.